Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa demi kesehatan kita, keluarga kita, dan keselamatan kita di masa pandemi ini. Silakan untuk Aldit dipimpin doanya. Let's greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih kepada Aldit. Kemudian, apakah hari ini sudah hadir semua, Aldit? Ada beberapa yang belum hadir, Pak. Ada beberapa Atau yang nggak hadir. Oke, siap. Terima kasih. Nanti Jason nggak ada, Pak. Jason nggak ada ya. Ada Jason. Oke. Zara juga nggak ada, Pak. Zahra nggak ada, 2 orang ya. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai, nah Bapak ingin bertanya, adakah yang ingin bisa menyampaikan kira-kira pertemuan terakhir sebelum ini kita mempelajari apa ya? Organel sel. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan link Jamboard. Jadi kita akan mulai seperti biasa. Kemudian selalu saya ingatkan bahwa dalam pembelajaran IPA ini segala kinerja kalian, sikap kalian itu saya nilai. Sebelum saya share screen, Bapak ingatkan bahwa nanti kita akan belajar dengan kelompok seperti minggu lalu. Diskusi kelompok, mengerjakan LKPD bersama, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Mungkin hari ini, mungkin sore pada asar. Secara lisan saja. Ini pernah lihat gambar ini enggak? Atau mungkin sehari-hari kalian tahu? Apa kaitan kedua gambar di samping? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan open mic. Sama-sama daging, Pak. Sama-sama daging. Jadi tangan itu dagingnya ada ya? Oke. Ada lagi selain Aldit? Terima kasih Aldit. Ada lagi yang lain? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menganalisa struktur dan fungsi jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, apa itu jaringan? Nanti kalian cari. Ya. Kemudian nomor 2-nya menghubungkan fungsi jaringan dengan organ. Dalam pengamatan gambar, ya yang tadi di persepsi, kita juga gunakan di stimulasi bisa. Bila diamati, ini kan terdapat serat-serat ya. Serat-serat itu seperti garis-garis. Nah, menurut kalian serat apakah itu? Dan di tumbuhan ada juga nggak? Karena kan ini kan berasal dari hewan dan manusia ya. Silahkan kalian menggunakan sticky notes. Jadi menurut kita ini adalah serat daging dan serat ini juga ada di tumbuhan. Oke, bagus ya. Kalian sudah mulai meningkat lagi jawabannya. Terima kasih. Nah, kemudian setelah simulasi itu biasanya ada identifikasi masalah. Nah, sama seperti tadi, pergunakan sticky notes. Apabila bagian tubuh makhluk hidup seperti bagian stimulasi tadi, yang gambar 2 tadi, dilihat lebih dalam, apakah ada bagian lain sih? Apakah selain serat itu ada yang bagian lain nggak? Nah, di tumbuhan juga katanya kan tadi ada tuh. Apakah ada bagian-bagian lain di tubuh makhluk hidup, yaitu tumbuhan? Silakan kalian jawab dengan sticky notes. Kalau serat itu nggak di cuma satu tempat, jadi ada bagian-bagian lain gitu. Kemudian? Cuma gitu doang. Yang kedua cuma gitu doang. Oke, ada yang ingin menambahkan mungkin siapa? Saya Pak. Siapa? Oh, Daryl, bagus. Gimana Ril? Intinya itu semua jawaban ini otot itu ada bagian lain seperti darah sama kulit. Nah, kalau tumbuhan ada berbagai jenis serat kayak gitu Pak. LKPD yang sudah Bapak berikan di grup kemarin itu diisi secara berkelompok. Nah, Bapak akan tampilkan LKPD-nya dulu. Sebelum saya bagi kelompok. Nah, ini pertemuan hari ini ya, Nak ya. Jangan lupa kelas kelompok 1 atau 2 seperti minggu lalu. Namanya juga sama. Ya, kemudian ada simulasi, identifikasi masalah ya, mengumpulkan data, kemudian verifikasi. Serta yang terakhir, bukan yang terakhir sih, menjelang akhir ada pertanyaan diskusi. Serta yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian saya akan membuat breakout rooms. Ada 2 kelompok ya. Ini saya buat dulu.
Baik, silakan. Sampai jumpa di kerja kelompok. Iya. Tulang lunak. Atau sebagai penyokong ya kayaknya Tulang keras itu pokoknya menyusun sistem lah ya. ya menyusun sistem organ. Menyusun sistem bukan organ apa? Pokoknya Rangka. sistem tulang. rangka. Parenkim itu samain aja mungkin nama epidermis ya kan bukannya dia satu ya. Di epidermis kan juga udah ada ya. Kolenkim Kolenkim Apalagi sekarang iya. Epidermis ada di tumbuhan. Persamaannya sama-sama di jaring di bawah. Kesimpulan. Kesimpulannya Hari ini kita belajar tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Udah benar itu. fungsinya ya atau enggak sih yang di ini tabel ini? Tabel ini itu ada nama, gambar, dan fungsinya. Fungsinya isi atau enggak? Isi kan? Iya. Oke. Ini ya, bener kan? Oke. Berarti Raina dan Naira udah boleh mulai pikirin si kesimpulan bareng Abi ya. Thank you. Kayaknya sebelum ini mending gini gak sih, kayak semua makhluk hidup memiliki jaringan. Itu kali ya. Hewan dan tumbuhan memiliki jaringan nama ikat, saraf, jaringan ikat, tulang lunak, tulang keras, saraf lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa yang kami pelajari hari ini dan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Menurut kelompok kita, nomor 1 jaringan epitel, untuk jaringan hewan ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong, jaringan ikat, jaringan tulang rawan dan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Untuk nama jaringan pada tumbuhan adalah jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan sklerenkim. Tapi tabel setelah mengidentifikasi jaringan hewan, tuliskan nama jaringan, contoh gambar dan fungsinya. Menurut kami yang pertama itu epitel, fungsinya adalah melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua otot, fungsinya untuk alat gerak aktif. Yang ketiga saraf, fungsinya untuk menerima dan mengantarkan rangsangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD pertemuan ketiga. Anggotanya ada Rifana Zahra, Daryl Hibrisi Jasril, saya sendiri, Naira Anindya, Raina Putri Kinara, dan Charles Cahya Rinaldi. Jaringan di tumbuhan itu ada jaringan meristem, fungsinya untuk melakukan pembelahan sel serta menumbuhkan akar dan batang. Jaringan epidermis untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh dari luar serta membantu pernafasan pada tumbuhan karena terkadang jaringan epidermis memiliki stomata. Jaringan gabus untuk melindungi jaringan lain supaya tidak kehilangan banyak air. Pertanyaan diskusi nomor 1 menurut kita, jawabannya adalah jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Dalam nomor 2, menurut kita, jawaban yang paling benar adalah jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Hubungan sel, jaringan, dan organ adalah sel adalah unsur terkecil dalam tubuh. Sel yang mempunyai fungsi sama akan membentuk jaringan. Jaringan dengan fungsi yang sama akan membentuk
organ. Untuk kesimpulan kita hari ini, contoh jaringan otot terdiri dari sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama. Semua makhluk hidup memiliki jaringan. Hewan dan tumbuhan memiliki jaringan yang bernama epitel, otot, saraf. Jaringan ikat, tulang lunak, tulang keras, darah, limfa untuk hewan. Jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan gabus, jaringan parenkim, jaringan koenkim, jaringan sklerenkim, xilem, floem, idioblast untuk tumbuhan. Demikian presentasi kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk kelompoknya Syaris dan kawan-kawan, apa tanggapan atau pertanyaan kalian untuk kelompok 1? Silakan. Kalau tanggapan saya buat presentasi kelompok 1 itu, sangat padat tapi singkat dan jelas, Pak. Nah, sekarang untuk Aldit dan kawan-kawan, Audrey, Raffi dan Fafa. Menurut kalian bagaimana presentasi kelompok 2 tadi? Menurut kami presentasinya dari kelompok 2 itu sangat jelas dan sangat rinci. Inilah yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan epitel ini biasanya kita temukan untuk penutup bagian dalam organ dalam ya. Ada jaringan meristem. Ini biasanya yang menjadi jaringan yang unik pada tumbuhan karena apa? Selalu aktif membelah. Tumbuhan ada floem khusus mengangkut fotosintesis hasilnya, dan ada xilem mengangkut garam dan air mineral dari akar menuju bagian yang membutuhkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan secara umum pembelajaran kita hari ini? Siapa satu orang? Silakan. Saya, Pak. Oke, Syaris, silakan, Nak. Hari ini kita belajar bahwa sel-sel yang bersatu yang mempunyai fungsi yang sama akan membuat jaringan. Karena setiap makhluk hidup itu mempunyai jaringan. Jaringan pada hewan itu seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, tulang lunak, tulang keras, darah, limfa. Sedangkan untuk jaringan tumbuhan itu seperti jaringan gabus, jaringan parenkim, jaringan koenkim, jaringan sklerenkim, xilem, dan floem. Seperti ini. Baik, karena mungkin Kahoot-nya bermasalah, Bapak akan coba siapkan soal. Kalian baca-baca lagi. Kemudian nanti menjawabnya di ini ya, di Zoom chat ya. Silahkan dibaca dengan cermat. Ya, kalian saya berikan waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Dari pengamatan seorang pemuda, nah kira-kira itu layu gara-gara apa? Kalau pemuda tadi belajar tentang apa yang kita pelajari, yang benar jawabannya adalah yang C. Kemudian soal terakhir, silahkan dibaca. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Pada suatu kondisi yang sangat panas, organ daun tidak dapat mengalami fotosintesis. Peristiwa ini melindungi tumbuhan agar tidak mengalami kematian akibat panas ekstrim. Proses yang menyebabkan tidak adanya fotosintesis itu adalah karena apa? Jadi jawaban yang paling tepat adalah stomata menutup, karena mencegah adanya penguapan. Selamat anak-anak, kalian luar biasa, jauh meningkat dibanding minggu lalu. Saya ingin minta refleksi dari kalian. Bagaimana sih pembelajaran hari ini mungkin? Ada yang ingin menyampaikan? Seru, Pak. Cuman saya yang Kahoot-nya error. Oke, baik. Terima kasih atas refleksi dari Aldit ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi tentang organ. Jadi siap-siap, nanti akan Bapak kirimkan materinya, LKPD dan sebagainya. Baik, salam untuk orang tua kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat menikmati hari liburnya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.